Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hingga hari ini kita bisa belajar bersama, berkumpul dalam rangka mencerdaskan pendidikan anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti ya Rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita ada 2 materi yang akan disampaikan, dan nanti ada sesi khusus bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan kita di sini adalah sama-sama belajar. Kita meskipun ada hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya, mungkin teman-teman sudah mempunyai materi-materi yang banyak yang bisa teman-teman sampaikan, namun nanti di lain waktu teman-teman bisa bergantian berbagi atau sharing dengan teman-teman yang lain pun. Izinkan saya untuk share screen materi yang pertama. Oke, materi yang pertama kali ini adalah materi tentang komunikasi, teman-teman. Materi tentang komunikasi kali ini adalah materi yang sebenarnya mungkin kita sudah terbiasa ya, sudah tahu tentang apa sih komunikasi itu, kemudian apa sih pentingnya komunikasi. Sebagai seorang guru, kita harus bisa memahami komunikasi yang sehat itu seperti apa yang bisa kita sampaikan, baik oleh kita sebagai guru, sebagai kita guru untuk peserta didik kita. Hal-hal yang dipahami tentang materi-materi yang sudah kita pahami. Terkadang kita tidak memahami inti ataupun hal-hal yang perlu atau tidak perlu disampaikan, seperti itu. Nah, di sini akan disampaikan materi ini. Yang pertama adalah pengertian dari komunikasi. Pengertiannya adalah, teman-teman, pada dasarnya merupakan kegiatan untuk menyambut proses itu melibatkan tidak cuma satu pihak, akan tetapi 2 pihak ataupun lebih, ya, yang berhadapan langsung. Kemudian proses tersebut kita lakukan untuk bisa membangun suatu kesepahaman atau makna yang dipahami apa yang disampaikan oleh pemateri, seperti itu. Kemudian pada komunikasi yang kita sampaikan itu ada komunikasi lisan. Jadi terdapat istilah yang pertama yaitu adanya interaksi. Interaksi ini bertujuan untuk mendapatkan makna yang sama-sama dimengerti oleh pihak-pihak berkomunikasi. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan dan komunikasi kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah dengan cara kunci yang berbicara, membaca, menulis, dan gambar. Ini karena kita berbicara pada kaitannya dengan menjadi tugas kita yang utama, yaitu sebagai pendidik. Ya, jadi pendidik itu kita harus berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Gambar itu merupakan kata kunci dari komunikasi. Nah, dalam bentuk pengertian bahasa adalah sebagai yang pertama adalah alat untuk berpikir atau berkomunikasi. Dalam arti pengertian bahasanya adalah bahasa sebagai alat komunikasi dan berpikir. Kemudian bahasa merupakan rangkaian bunyi yang melambangkan pikiran, perasaan, dan sikap manusia. Sedangkan bahasa menurut anak adalah untuk alat komunikasi, menyampaikan keinginan, pikiran, harapan, dan permintaan.
Nah, di sini ada beberapa teori behavioristik dari Skinner ya, yang disampaikan oleh Skinner ini menyampaikan bahwa adanya perlu penguatan atau koreksi terhadap bahasa anak yang muncul karena adanya stimulus. Kemudian pemberian contoh teladan yang baik dalam menyampaikan bahasa yang kita berikan atau kita komunikasikan kepada anak. Sehingga bahasa yang kita sampaikan itu seringkali ditiru oleh anak karena anak adalah peniru ulung. Maka dari itu anak-anak itu bisa kita setting untuk anak bisa berbicara atau berkomunikasi dengan bahasa yang baik, kemudian menirukan hal-hal baik di lingkungan kita dengan cara apa? Yaitu kita berada di lingkungan yang kondusif, lingkungan yang positif, dan kita menghindarkan lingkungan-lingkungan yang bisa menjadikan anak itu terpengaruh hal-hal yang negatif. Misal, seringkali kita menemui anak-anak yang mendengarkan kata-kata yang sebenarnya dia tidak paham artinya, tapi karena sering mendengarkan seperti itu, akhirnya anak-anak terbiasa mengatakan sesuatu yang sebenarnya dari sisi bahasa itu bentuknya negatif, tapi anak-anak tidak tahu bahwa itu negatif, anak pada orang-orang di sekitarnya. Tapi orang-orang di sekitarnya tuh nggak tahu kalau ini anaknya nggak paham gitu, nggak paham artinya apa gitu kan. Tapi ya itu tadi, karena pengulangan, repetition atau pengulangan yang menjadikan itu hal yang terbiasa bagi anak, yang sebenarnya mungkin menurut orang dewasa itu artinya itu kurang baik. Kemudian pemberian yang bisa kita sampaikan kepada anak itu supaya anak bisa berkomunikasi dengan baik, yaitu caranya apa? Kita memberikan stimulus-stimulus dengan cara memberikan pertanyaan, dan anak bisa menjawab atau merespon dengan positif. Kemudian setiap respon positif yang benar dari anak perlu diberikan penguatan dan diberikan hal-hal positif dalam bentuk pujian ataupun hadiah-hadiah, yang sebenarnya hadiah atau pujian itu tidak terlalu sering atau bisa dikonotasikan dalam bentuk hadiah bentuk barang gitu ya. Mungkin disebutkan, atau kalau misalkan anak-anak hal-hal yang kita sampaikan itu diberikan ucapan wah bagus, wah hebat, anak solih, seperti itu ya. Itu bisa disampaikan dalam bentuk pujian yang menurut anak bisa memberikan semangat untuk anak lebih percaya diri dalam menyampaikan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka harapkan untuk dimengerti oleh orang dewasa. Kemudian teori-teori berikutnya dari teori nativistik dari Chomsky ya. Di sini bahasa anak dia memikirkan bahwa bahasa anak itu tidak ditentukan oleh lingkungan semata. Faktor genetik juga mempunyai pengaruh yang mempengaruhi yang di situ perkembangan bahasa anak itu akan bisa menjadi anak itu lebih positif gitu ya. Itu berasal dari genetis dari orang tuanya. Kemudian bahasa sendiri itu sudah ada di dalam diri anak. Itu menurut Chomsky ya, dari teori nativistik. Kemudian keterampilan bahasa juga dipengaruhi oleh kematangan fisik anak ya. Misal anak dari umur 2 tahun dibandingkan dengan umur 5 tahun itu berbeda sekali ya, karena usia anak 2 tahun itu mungkin dalam menyampaikannya itu belum selancar dengan anak-anak yang usianya lebih tinggi gitu. Kemudian ada juga teori konstruktivisme dari Piaget, Vygotsky dan Gardner, yang di situ dikatakan bahwa menurut ketiganya ini perkembangan kognisi dan bahasa dibentuk dari interaksi dengan orang lain ya. Kemudian anak akan dapat belajar dengan optimal manakala kita memberikan kegiatan-kegiatan yang menggugah inspirasi atau kreativitas anak, supaya anak itu lebih memiliki hal-hal positif ya, memiliki inovasi ataupun hal-hal yang bisa dia kembangkan menurut keinginan sendiri ya. Jadi kita
di situ sebagai fasilitator sehingga anak itu bisa mengembangkan kreativitas tanpa adanya intervensi dari kita sebagai seorang guru. Dan kita memfasilitasi tanpa harus memberikan semacam hal-hal yang malah menghambat anak untuk berkembang dalam berpikir. Nah, di situ anak perlu didorong, diberikan motivasi dengan cara kita sering memberikan komunikasi yang positif sehingga anak bisa lebih mampu untuk mengembangkan bahasanya. Nah, prinsip pembelajaran bahasa atau prinsip interaksi aktif, ini anak dan orang dewasa itu dirangsang untuk bisa bercakap-cakap satu dengan yang lain. Kemudian orang dewasa juga memberikan pengalaman kepada anak supaya anak itu lebih bisa mempunyai gambaran apa sih yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak ya, yang kira-kira kalau aku udah dewasa tuh bisa nggak sih istilahnya melakukan seperti yang dilakukan oleh mungkin seperti atau yang dilakukan oleh ibu. Kita memberikan gambaran-gambaran yang kemudian mungkin kita bisa ajak ke tempat-tempat tertentu yang di situ kita ada peranan aktif bekerja sebagai misalkan seorang guru. Oh, anak bisa punya gambaran seorang guru tuh ternyata seperti ini gitu ya. Harus sayang terhadap anak muridnya, harus bisa memberikan perhatian, harus memberikan pujian kalau anak mempunyai hal-hal positif yang bisa disampaikan kepada guru, atau misalkan ada yang kurang baik maka diingatkan dengan bahasa yang baik pula seperti itu. Nah, di sini kita mempunyai perkembangan bahasa pada usia-usia anak ya. Pada usia-usia anak itu ternyata kita harus tahu usia 0,0 sampai 1 tahun itu disebut tingkat membabel. Membabel itu berarti gitu ya. Istilahnya kalau orang Tegal tuh atau orang Jawa tuh bilang mungkin masih mencoba dari organ tubuh dari bibir dan mulut ya, bibir dan mungkin yang ada di dalamnya gitu. Terkadang malah berbuih gitu ya. Itu tingkat komunikasi anak itu di situ disebut tingkat membabel. Kemudian masa ucapan 2 sampai 2,5 tahun. Di sini anak-anak seringkali menyampaikannya itu belum lengkap gitu ya, belum lengkap dalam mengucapkan suatu kata gitu. Misalkan ibu gitu. Yang disebutkannya bukan i-nya tapi enggak disebutkan lengkap ibu gitu, tapi biasanya kita bilang nanti belakangnya anaknya ikut bu gitu ya. Jadi belum lengkap. Kemudian maksudnya sama. Jadi kalau kita sebagai orang tua itu harus memberikan istilahnya bahasanya itu harus dibetulkan gitu. Kata-katanya harus dibetulkan. Misalnya ibu, oh mau panggil ibu gitu, jadi kita lengkapi gitu. Kemudian misalkan bilang coklat, biasanya anak kan kat gitu kan, nah, kita jadi mau coklat seperti itu. Harus kita lebih perjelas lagi maksudnya anak mau apa gitu, dan memastikan bahwa itu hal yang benar-benar anak inginkan. Jadi kalau misalkan dia bilang kat, ternyata kita bilang dia mau coklat terus nggak mau gitu, oh berarti bukan coklat itu yang dia inginkan, bukan maksudnya coklat tapi kat, mungkin sikat atau mungkin apa yang belakangnya kat gitu, yang dia menginginkan, anak menginginkan orang tua tuh paham apa yang mau disampaikan. Kemudian masa permulaan tata bahasa itu 2,5 sampai 3 tahun. Kemudian masa menjelang tata bahasa dewasa adalah usia 3 sampai 4 tahun. Dan masa kecakapan penuh yaitu usia 4 sampai 6 tahun, terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini di PAUD ya, entah itu di TPA, entah di kelompok bermain ataupun di jenjang TK ya. Kalau misalkan di kelompok bermain TPA atau kelompok bermain mungkin tingkat membabel sampai masa menjelang tata bahasa dewasa ya 3 sampai 4 tahun. Tapi kalau di masa kecakapan penuh 4 sampai 6 tahun itu biasanya jenjangnya adalah jenjang di taman kanak-kanak. Kemudian setiap anak itu adalah unik teman-teman. Jadi kalau misalkan
dalam satu keluarga saja belum tentu semua itu sama ya. Jadi mereka antara nomor 1, nomor 2, nomor 3, misalkan anaknya ada 6 ya berarti keunikannya itu ya ada 6 itu tadi gitu. Jadi kalaupun ada yang mirip-mirip pun itu tidak sama persis, melainkan mereka punya ciri khas atau kekhasan masing-masing dari anak tadi. Kemudian pengasuhan orang tua juga sangat penting. Kenapa pengasuhan orang tua kok sangat penting? Karena ini akan mempengaruhi perkembangan anak pada tingkat berikutnya. Misal, kalau misalkan pengasuhan itu interaksinya antara ayah dan ibu itu seimbang, insya Allah untuk perasaan atau perkembangan anak ya, pertumbuhan anak itu insya Allah juga seimbang. Tapi manakala kita menemui ada anak-anak yang notabene mungkin ada orang tua yang single parent, entah itu dari ayah saja atau ibu saja, atau bahkan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua dari ibu bapak atau nenek kakek, mungkin dari pak ade bude, karena dari orang tua sendiri itu mungkin yang pertama orang tua sudah meninggal dunia, ataupun orang tua ada yang karena single parent, ibunya kemudian kerja di rumah hanya dengan nenek kakeknya atau bude pakdenya, itu kan juga akan mempengaruhi perkembangan anak secara mental maupun psikologisnya seperti itu. Nah kemudian kalau kita melakukan segala sesuatunya itu sudah dipersiapkan pada masa sebelum anak lahir pun, itu juga akan mempengaruhi tingkat kecerdasan, tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, misalkan di dalam kandungan kan anak terbiasa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian ada sholawatan kayak gitu. Kemudian pada saat lahir anak kalau nangis kemudian diperdengarkan yang sebelumnya itu anak sudah pernah mendengarnya sewaktu di kandungan, maka anak insya Allah itu akan lebih tenang seperti itu. Dan oh ternyata aku nggak sendiri, aku bersama ibu bapakku, atau oh aku mendengarkan ayat suci Al-Quran berarti aku tidak sendiri. Jadi anak merasa tenang akan kerja dan psikologi orang tua, kemudian konteks sosial dan karakteristik anak. Nah pada saat kita melakukan pengasuhan itu ada beberapa pola pengasuhan yang kita harus tahu ya. Pola pengasuhan itu ada. Di sini kita akan sampaikan ada tiga jenis pola asuh ya. Yaitu yang pertama adalah pola asuh authoritarian atau demokratik, kemudian yang kedua adalah otoriter, yang ketiga adalah permisif. Apa sih maksudnya ya pola asuh yang dikatakan sebagai, jadi di situ disampaikan bahwa yang kita lakukan itu ada apa sih, kita melakukan pola asuh terhadap anak didik kita ataupun terhadap anak-anak kita itu kita termasuk apa sih, seperti itu ya, pola asuh yang mana gitu kan ya. Di sini kita akan belajar tentang pola asuh yang bisa kita pahami ya, yaitu berupa bentuk yang diberikan orang tua atau orang dewasa kepada anak dalam hal membimbing, mendidik anak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Dan di sini orang tua juga harus lebih memahami apa sih pola asuh yang kira-kira kita tuh termasuk pola asuh yang mana nih gitu kan. Kali itu identik dengan hukuman. Biasanya kalau yang kita lihat itu yang orang tuanya mungkin punya latar belakang mungkin tentara mungkin, atau terbiasa dari orang tua yang dari latar adalah orang tua yang memang mempunyai semacam pendidikan yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang lebih tegas. Istilahnya kalau otoriter itu lebih tegas ya, atau identik dengan hukuman. Kemudian yang pola asuh yang kedua adalah permisif. Anak tumbuh dengan kebebasan, serba boleh. Nah, nanti kita hal positif dan negatif dari masing-masing pola asuh itu supaya kita bisa paham apa sih sebenarnya pola yang khas ya yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita ataupun anak-anak peserta didik kita di sekolah. Kemudian dalam hal kita melakukan
pembelajaran atau melakukan pembimbingan, itu apa saja sih yang bisa kita lakukan setelah tadi ada pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pola asuh demokratis, ya. Itu yang pola asuh demokratis itu menyeimbangkan antara kebebasan dan keteraturan, atau mungkin yang disampaikan adalah terlalu otoriter tadi, ya. Jadi kalau dalam hal pola asuh yang ada itu, teman-teman mungkin bisa membandingkan kira-kira pola asuh yang tepat itu adalah pola asuh yang seperti apa, gitu kan. Apakah pola asuh otoriter itu di dalam keluarga kita masing-masing itu tepat atau tidak, kemudian pola asuh permisif itu tepat atau tidak, ataupun combine dari dua pola asuh sebelumnya itu menjadi pola asuh yang demokratis, yaitu menyeimbangkan antara kebebasan dan dengan cara keteraturan tadi. Nah, kira-kira pentingkah kapan kita dalam bentuk pengasuhan orang tua? Nah, kita bisa jawab, ya, kita bisa jawab, tapi dengan cara menanyakannya terlebih dahulu ke dalam hati kita masing-masing. Ini kira-kira kita pola asuhnya sudah tepat atau belum, ya? Kira-kira kita dalam menghadapi anak-anak kita sendiri itu apakah sudah bisa dikatakan sebagai orang tua yang demokratis atau serba boleh? Anak minta apa? Istilah orang Jawa tuh, "Ma minta beli ini, cem," gitu ya. Istilahnya kalau cem tuh apa ya? Segera dibelikan gitu, karena mungkin orang tuanya orang mereka apa yang anak minta karena punya uang ini loh, kita bisa beliin anak-anak kita sesuai dengan yang diminta oleh anak kita, gitu kan. Tidak tergesa-gesa, ya. Kemudian kita bisa membaca bahasa tubuh anak, bisa mendengarkan perasaan anak, kemudian menghindari 12 gaya populer. Nanti kita bisa belajar bersama. Kemudian yang poin berikutnya, mendengarkan secara aktif. Jadi gitu kan, kayaknya kesannya loh ini kok orang kok kayak mau ngapain gitu ya. Tapi kalau misalkan kita diajak berbicara yang sehat pun, kita benar-benar mendengarkan, tidak disambi dengan mungkin chatting gitu ya, jawab SMS gitu, ataupun kalau dengan baik-baik berikan waktu khusus untuk teman kita atau anak kita di waktu yang benar-benar kita bisa fokus dengan mendengarkan anak kita untuk bisa memberikan solusi yang tepat buat permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh anak kita. Kemudian tentukan masalahnya dan gunakan pesan saya. Gesa-gesa mungkin bisa karena masih terbatas. Kemudian memberikan kesempatan pada anak untuk menganalisa pesan. Kemudian hal tersebut, kalau anak tidak memahami pesan, akhirnya orang tua atau orang dewasa menjadi emosi karena kita pengennya serba cepat. Kamu mau ngomong apa sih, gitu kan? Kalau mau ngomong cepet nih, mama mau berangkat atau ibu mau berangkat. Nah itu membuat anak juga emosi gitu. Akhirnya saya pengen mama mendengarkan saya, tapi mama kok kayak tidak mau mendengarkan gitu, seolah-olah saya itu diabaikan. Mungkin kita bisa berbicara baik-baik, kira-kira waktu apa yang bisa kita berdua lakukan, ya, antara anak dan ibu atau antara anak dengan ayah, atau bahkan anak dan orang tua. Jadi anak merasa diperhatikan, merasa mendapatkan tempat di hati orang tuanya, sehingga dia menyampaikan apa yang ada unek-uneknya itu bisa merasa body language gitu ya, body language atau gerak tubuh anak, ini anak maunya apa gitu ya. Apakah anak itu berbohong? Apakah anak itu menyimpan sesuatu yang orang tua tidak ingin tahu? Ataupun mungkin kita harus memahami ini anak sedang merasa membutuhkan perhatian dari kita atau enggak. Jadi kalau misalkan kita tidak memahami, maka anak akan mudah emosi dan merasa tidak diperhatikan. Jadi kita harus pintar-pintar membaca gestur anak atau body language anak, seperti itu. Nah, mendengarkan perasaan anak itu benar-benar mendengarkan, jadi tidak disambi gitu ya, tidak disambi. Pada saat anak curhat, kita sibuk dengan kegiatan kita sendiri. Alihkan kesibukan kita itu di lain waktu, jadi kita bisa benar-benar fokus dengan apa yang disampaikan oleh anak. Kemudian dengan anak menyampaikan perasaannya itu berarti anak merasa berarti seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, dan merangsang kemampuan bahasa verbal anak agar bisa lebih tinggi, ya, lebih banyak
banyak kosakatanya, lebih banyak pemahamannya untuk bisa disampaikan secara baik dan benar kepada orang tuanya. Kemudian caranya gimana? Yaitu dengan menandai pesan, kemudian jangkau perasaan anak dengan baik-baik, dengan perasaan dari seorang orang yang benar-benar mau mendengarkan sehingga anak merasa nyaman. Kemudian buka komunikasi dengan cara berempati, bersimpati kepada anak kita maupun peserta didik kita. Nah ini, menghindari 12 gaya populer yang tadi saya sampaikan. 12 gaya populernya yaitu memerintah, meremehkan, membandingkan, labeling, ya, kemudian mengancam, menyindir, menyalahkan, menasehati, membohongi, menghibur, menggeritik, menganalisa. Mengkritik mungkin ini ya, maksudnya mengkritik atau menganalisa. Dan seringkali kita tidak merasa tidak kesalahan gitu. Menyampaikan sesuatu itu, mengatakan sesuatu itu istilahnya tuh lidah tak bertulang mungkin ya, lidah tak bertulang. Jadi seringkali kita menyampaikan tapi tidak memahami bahwa kata-katanya itu menyakiti lawan bicara kita seperti itu. Sehingga akhirnya itu akan menjadikan anak mungkin rendah diri, tidak merasa untuk berbicara, kemudian meyakinkan orang tuanya bahwa saya tuh lagi bermasalah loh, saya tuh pengen ngomong sama ayah, sama mama, ayah atau bunda gitu ya bahasanya ya, kok nggak paham-paham gitu loh. Seringkali malahan jadi kamu tuh jadi menyalahkan itu, memojokkan. Nah itu hindari 12 gaya populer yang tadi saya sampaikan. Kemudian tadi mendengarkan tim, hubungan sosial, membangun hubungan sosial, membangun percaya diri anak sehingga caranya itu kita bisa memberikan reaksi positif, memantulkan perasaan ya, lebih merasa lingkungan yang positif. Jadi tidak menjadi anak-anak yang depresi, menjadi anak-anak yang stres gitu ya, karena merasa diperhatikan. Kemudian tentukan masalah siapa ya. Tidak semua bantuan kita bisa berikan atau diperlukan oleh anak. Jadi kita berikan kesempatan anak untuk berkembang, untuk bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan caranya sendiri, dengan kemampuannya sendiri agar lebih mandiri. Mungkin kita beri kesempatan anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara anak ya. Tapi kalau misalkan memang tidak mampu, maka kita harus memberikan solusi yang tepat sehingga anak tidak merasa dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan semuanya. Ini menggunakan dengan cara semacam kode-kode ya, melatih memahami perasaan orang. Misalkan ibu tahu kok kalau kakak bisa melakukan semuanya sendiri. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang memang membutuhkan bantuan dari ibu, langsung sampaikan saja gitu. Jadi ada pesan tersirat di situ yang kita tidak menekankan bahwa anak tuh harus kita bantu terus-menerus. Jadi kita beri kesempatan anak untuk menyelesaikan permasalahannya dan memberikan kepercayaan kepada anak untuk anak tuh bisa loh menyelesaikan dengan caranya sendiri. Kecuali memang anak sudah dalam kondisi yang tidak bisa menyelesaikannya dan kemudian merasa stres, merasa depresi. Nah itu kita jangan sampai menjadikan anak melalui tahapan ini. Ya, jadi kita menjadi orang tua yang siaga gitu ya, orang tua yang siaga dan bisa tahulah kapan waktunya kita masuk dalam untuk membantu menyelesaikan permasalahan anak-anak atau anak-anak peserta didik. Sharing bad or good things. Semoga bermanfaat teman-teman. Sharing, udah ada yang pernah dengar nggak sharing itu kayak apa? Ada yang pernah dengar? Belum. Nah, saya ini tentang aktivitas anak-anak kita, aktivitas keluarga kita di media sosial. Padahal sebenarnya ada satu tahapan tertentu. Kalau kita share tentang aktivitas
atau foto atau mungkin video-video yang kita punya, entah itu tentang keluarga kita, entah itu tentang anak didik kita, itu ada satu tahapan yang namanya perizinan. Jadi kita share sesuatunya di media sosial itu kita lihat, penting nggak sih kita share ini? Boleh nggak sih kira-kira kalau kita misalkan kita mau melakukan sharing kayak itu, apa sih manfaatnya, apa sih bahayanya gitu ya. Nah, di luaran sana sebelum kita memahami itu ya, seringkali sharing itu diabaikan gitu. Kita tuh abai dengan sharing ini sendiri. Karena apa? Sharing itu ternyata di luaran sana, teman-teman, non sewu, ada yang namanya, mungkin sekarang rame-ramenya namanya membahas tentang SJ ya, SJ. Ya, dengan dia melihat foto anak itu merasa dia itu ada perasaan sayang, perasaan suka, perasaan yang akhirnya itu jadinya anak itu merasa di eksplorasi gitu ya, eksploitasi. Akhirnya itu bukan haknya gitu loh. Jadi mengeksploitasi gambar-gambar itu menjadikan dia itu merasa senang dan akhirnya merugikan si anak ini tadi, seperti itu. Nah, maka dari itu kita itu harus paham sharing itu sendiri. Jadi boleh sharing itu intinya adalah boleh atau tidaknya kita membagikan aktivitas atau video atau foto dari anak-anak kita kepada halayak ramai. Di situ kita sendiri harus izin kepada anak itu sendiri, nggak cuma dari orang tuanya loh ya. Anak juga harus dimintai persetujuan. Boleh nggak sih Bunda mengirimkan video ini ke medsos di lembaga kita, misalkan anak PJJ ya, PJJ kan kali kan kegiatan anak-anak chat di medsos lembaga kita gitu ya. Boleh nggak sih kita berbagi Mbak Sita ke YouTube misalkan? Kalau anak jangan aku nggak, itu kita memang nggak boleh gitu, nggak boleh melakukan sharing ke medsos yang kita maui gitu ya. Jadi kalau misalkan anak setuju, orang tua setuju, oke, kita bisa share ke medsos yang kita mau gitu. Misalkan ke YouTube. Biasanya kalau lembaga kan untuk sekaligus untuk promosi sekolah, kita berbagi kegiatan sekolah gitu ya. Nah, itu kita harus minta persetujuan selain dari orang tua, lebih utama kepada anaknya gitu. Dan namanya peraturan pemerintah ya, polisinya yaitu dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak ya. Di sini kita mempunyai hukum ya atau undang-undang yang melindungi tentang anak Indonesia, yaitu anak yang belum berusia 18 tahun, kemudian termasuk anak masih dalam kandungan, anak perlindungan segala kegiatan yang jamin melindungi anak-anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, kemudian di pasal 13 ayat 1-nya itu disampaikan anak berhak mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan permasalahan lainnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada video yang mungkin teman-teman bisa lihat bersama. Videonya ini sangat inspiratif sekali. Ya. What are you dressed as? A grandma? This is not a costume. It's the new me. What? Saya termasuk orang tua yang suka membagikan postingan anak-anak saya ke sosial media. Terkadang kita lakukan sebagai support bahwa kebanggaan seorang orang tua di mana
anaknya berhasil. Jadi iseng aja sekalian buat kenang-kenangan juga. Yaitu ada namanya penyakit AIN. Tahu ya teman-teman penyakit AIN ya? Ya tahu. Iya. Penyakit AIN itu adalah penyakit yang mungkin dia melihat seseorang itu atau anak kecil atau peserta didik kita itu anak kok cantik gitu ya. Padahal itu mengagumi kan positif ya. Tapi itu menjadi suatu penyakit yang menyebabkan anak itu malah jadi sakit. Foto-foto di media sosial kita. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian berkata semoga kita lebih waspada dan semakin berhati-hati dengan men-share foto maupun video aktivitas anak-anak, keluarga kita maupun peserta didik kita. Karena itu kita bijaklah dalam bersosial media. Terima kasih teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bisa diskusikan hari ini. Ya, terima kasih. Barangkali ada yang mau ditanyakan teman-teman. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang bagus sekali. Jadi bagaimana? Bentar, saya bacakan dulu ya. Ini pertanyaan dari Mbak Sofi ya, tentang Bu, bagaimana cara meningkatkan minat belajar anak walaupun tanpa reward karena kurang interaksi dengan orang tua. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan yang kedua, boleh share materi atau rekamannya? Oh, boleh sekali. Nanti untuk materi saya share di grup ya teman-teman. Nanti insya Allah materinya saya kirimkan setelah kegiatan ini. Bagaimana cara meningkatkan minat belajar anak walaupun tanpa reward karena kurangnya interaksi dengan orang tua? Bagus sekali. Untuk meningkat motivasi anak dalam belajar itu, kita harus menciptakan suasana positif dulu, suasana yang bisa menjadikan anak itu aman belajar. Yang kedua, kita mendampingi anak di waktu-waktu anak membutuhkan ya, karena itu tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Harus ada pendampingan dari orang tua, entah itu dari ayah, entah itu dari ibu, entah itu kemudian kedua orang tuanya kok misalkan tidak bisa mendampingi waktu yang telah disepakati bersama, kita bisa memintakan kepada ya agar diberikan kesempatan belajar tidak bersama dengan teman-teman yang lain karena kedua orang tua tidak bisa mendampingi. Misalkan ditawarkan, kira-kira bisa waktunya untuk belajar untuk didampingi orang tua itu kapan gitu kan. Misalkan kok ternyata setiap weekend, setiap hari Sabtu bisa dilaksanakan pada saat orang tua bisa mendampingi begitu. Kemudian manakala anak belajar dengan pendampingan orang tua itu, anak akan merasa diperhatikan. Kira-kira kalau aku belajar sama ibu, aku punya tugas-tugas yang aku nggak bisa, aku bisa bertanya kepada ibu atau bertanya dengan ayah gitu kan ya, yang mendampingi. Kemudian kalau misalkan orang tua tetap tidak bisa mendampingi, maka kita memberikan kesempatan kepada orang tua meminta izin kira-kira waktu-waktu kapan yang beliau berdua bisa mendampingi anak. Jadi kita istilahnya memberikan waktu yang seluas-luasnya untuk orang tua bisa memberikan atau memberikan jawaban sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal. Kalau orang tua mensepakati bisanya hari Minggu, maka kita memberikan tugasnya lewat orang tua yang mendampingi anak untuk belajar. Dan mungkin itu kita bisa bangun semacam komunikasi yang sehat dengan antara guru dan orang tua ya. Jadi kalau misalkan anak melaksanakan pembelajarannya sampai selesai, kemudian hasilnya juga bisa sampai tuntas, maka orang tua memberikan reward dalam bentuk
perhatian, atau mungkin anak pengen apa nih hari ini, karena misalkan nih namanya Mas Edo gitu. Mas Edo hari ini karena sudah bisa menyelesaikan tugas dengan baik dibantu sama Mama, Mama mau bikinin yang Mas Edo suka, makanannya Mas Edo suka, kira-kira Mas Edo minta dibikinkan makanan apa, seperti itu. Itu kan rewardnya nggak perlu dengan hadiah-hadiah yang mahal gitu kan. Pokoknya kita memberikan kesempatan anak itu belajar senyaman mungkin, dan memang ada semacam penyemangat ya, motivasinya yaitu tadi mungkin anak suka makanan apa kita buat, gak harus diberikan hadiah-hadiah yang harganya mahal, seperti itu Mbak Sob. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mas